Iya, gue nginterview orang-orang kantor gue ya, itu muka ya, dikasih merek macam-macam gue, pokoknya asal dia baru nyoba, they don't afraid to try. Kalau kita zaman dulu tuh udah cocok nggak nyoba gitu kan, takut jerawatan, takut nggak cocok. Kalau anak-anak baru ini yang hajar gitu kan, muka tempeli semuanya, pokoknya nyoba. Apalagi brandnya kalau rajin nge-live di TikTok, ada tuh satu brand yang live terus di TikTok itu penjualannya gila. Bener, TikTok ini influencer tingkat dewa sekarang. Semua barang yang di TikTok langsung hot. Remang sih, mereka jago sih jualannya, soft selling gitu sih. Jadi, cerita. menurutku kalau Unilever tuh problemnya dulu tuh mereka berkuasa, cuma ada dia. Sekarang dengan ada e-commerce dan Lazada, Shopee, terus itu cepet banget. Nggak cuma Unilever yang offer produk yang foto aneh-aneh pun bisa masuk gitu. Terus ada yang nanya juga nih. Kenapa? Padahal Unilever stop long term gue. Sorry. Terus kalau rokok gimana? Kalau misalnya kampanye kan dulu hubungannya saham rokok naik. Dulu kampanye pasti beli rokok. Sekarang gimana? Sekarang sebenarnya itu volume yang mereka nggak turun. Yang turun tuh marginnya. Karena penjualannya naik disikat sama Bu Sri Mulyani gitu kan. Jadi secara profit company-nya turun. Sebenarnya volume lo ya Cigarette Indonesia angka volume nggak turun loh. Cuma mereka switch ke second tier. Nah yang second tier kan nggak listed. Wismilak udah mentok kan. Yang second tier nggak Wismilak tuh. Noyorono aja ya. Nih, ini Noyorono nih. Turun pangkat kan dari first tier ke second tier kan. Profit naik 3 kali lipat langsung. Profitnya Noyorono naik 3 kali lipat dengan pembatasan volume. Karena yang rendah. Iya, cukanya rendah. Jadi number of stick-nya kalau Bu Sri Mulyani memang mau mencegah growth in number of stick itu di policy. Jadi tadinya di bawah 10%, sekarang illegal atau 30%. Berdasarkan orang-orang rokok kalau curhat gitu kan. Terus what happen is banyak perusahaan rokok kecil-kecil tumbuh karena pajaknya murah. Terus perusahaan kecil-kecil mereknya aneh-aneh, merek apalah, Uma lah, Ara lah, pokoknya merek aneh gitu. Beneran ada merek Uma. Temen gue punya merek Uma. Gue bilang, ngapain nggak merek Ara? Kenapa Uma? Merek rokoknya Uma, serius. Itu. Jadi kadang ya, bos-bos yang punya pabrik besar tuh OEM ke mereka. Jadi mereknya merek mereka tapi di distribution oleh distribution company bos-bos gede gitu loh. Jadi ada spread, lu kayak nggak produksi tapi lu punya spread gitu. Terus ada yang nanya, dia tanggal 28 udah beli tapi katanya nggak bisa, ada caranya nggak? Dia kasih saudaranya. Ya, suruh saudaranya minta emailnya aja kan, kita kan nge-blast email, ingat nggak? Iya. Hari H. Jadi email dia di-replace aja. Oh, tapi dia nggak bisa ikut webinar kita kan? Iya, emailnya dia di-replace sama email saudaranya. Kalau gue nggak ikutan boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Sabtu pengen istirahat gue. Masih lama itu. Lu dengerinnya sambil rebahan. Iya. Kapan lagi lo? Itu setahun sekali doang si Cuy kasih insight. Setahun 2 kali. Tapi yang paling penting biasanya yang awal tahun, karena begitu awal tahun lu mesti gain secepat-cepatnya dong, cari cuan secepat-cepatnya. Kalau udah tengah tahun ya udah. Adjustment. Iya. Kenapa BCA ya? Oke. Suram. Apa? Kalau gue ikut pun gue pengen tahu bank digital tuh menurut Cuy itu seperti apa. Nah, bank digital menurut gue. Nanti. Jangan dilipisi. BCA ini ada insight BCA ya. NPR rendah, cost of fund rendah, lempar ke gini, orang kan deposito di BCA orang rela dibayar dengan bunga sangat rendah dan deposito growth. Itu udah kayak merek yang lu nggak bisa beli lah, itu kerja keras 40 tahun ya kan, orang percaya BCA is the best bank gitu kan, the safest bank gitu in a way for swasta ya. Of course saingannya government, tapi even government aja depositonya nggak bisa seharga BCA lo. Ya kan lu? Pricing depositonya. Terus ya kalau bank kasih lu deposito, lu kan ada 2 hal. Lu satu lempar ke consumer, orang yang pinjam sama lu dengan kemungkinan orang itu sangat ngemplang.
atau lu kasih pinjam ke government kan issue bond. Nah kamu kalau beli bank kan boleh tuh beli government bond. Kalau lu kasih pinjam government tuh bank tuh beli government bond. Kalau government bond yieldnya naik kayak sekarang 7% lebih, gue jadi BCA nih, gue bayar orang 1%, ya gue ngapain ngutangin ke orang? Gue mending kasih ke government bond 6%, gue nggak ada resiko default, ya kan? Nggak mungkin dikemplang sama government, aman. Ya makanya tuh kalau kan sekarang peak kan, jadi ya lu kalau gue sih dan maksud gini, bond itu kan pricingnya peak. Nanti kalau bondnya turun, bond yang sudah lu beli kan harganya naik, menyesuaikan dengan yield. Jadi lu beli BCA kayak beli bond aja, beli company yang beli bond. Iya. Mana sih tadi ada yang nanya komoditi tadi kemana ya? Komoditi pokoknya yang tahun ini lagi hot ya gold, kita udah ngomong. Terus kalau China opening itu isinya copper, terus aluminium, nikel itu sebenarnya biasa aja, flat nggak turun nggak naik. Nikel kan ada dua, satu properti sama satu mobil listrik. Mobil listrik demandnya naik, yang properti kemarin suram karena China properti slowdown ya. Makanya aku bilang kalau properti di bail out sama government China ya at least nggak turun. Gue nggak expect naik ya, gue cuma expect jangan collapse begini. Lu begini aja tadi, soalnya 2 tahun lalu kan properti Cina gini nih, nikelnya juga begini nih demandnya. Tapi kalau bisa begini aja, udah kamsia gitu kan. Jadi biarkan mobil listrik yang naik supaya harga nikelnya ya stabil. Gue nggak minta harga nikel naik, yang penting stabil. Kalau kemahalan nanti si mobil listrik nggak pakai nikel sebagai baterai. Iya sih. Kayaknya China ada rencana mau insentif untuk sektor propertinya ya, Ci? Mau insentif untuk sektor propertinya. Kayak mau dibantu. Okay. Dia nanya bisa mau beli bond bagusan mana? Biasanya sama BCA itu IRR 20% sampai 25%. Bond kan nggak mungkin segitu. Terus ada juga nih yang nanya ya, Lutfi sama Cicuai, Astra itu gimana? Kalau kampanye kan perlu kendaraan, Astra good prospect nggak? Nggak lah, naik truk. Motornya sih prospek motor, kan orang pada bikin center itu loh. Oh, Astra itu ya, bullish kalau tahun depan Honda ngeluarin ini, electric motorcycle. Harusnya tahun depan keluar. Honda Go ya? Menurut gue sih ya sih. Kalau dia udah keluar, itu merek lain die. Iya. ARB. Soalnya merek lain nggak punya after service. Iya. Honda kan service centernya udah satu Indonesia kan. Terus gue udah, kalian ingat motor-motor Cina zaman dulu nggak? Jialing lah, apalah. Mana ada sisanya siapa? Keiko, Kimco ya, hilang. Terus, kalau Indah Kiat atau prospek kertas itu gimana nih buat kalian, masih menarik gak? Kayak kurang ya. Nggak ada keterhubungan sama kampanye juga kan? Kertas Indah Kiat. Komoditi itu kan geraknya bareng semua nih. Sekarang itu yang Indonesia domestik ini e-commerce tuh slowdown-nya gila-gilaan. Lu bisa tanya antar aja lah. Slowdown tuh 30-40% turun, jadi packaging lu kan juga turun, ya kan? Di China juga lu dengan pemecatan segala jenis, even TikTok pecat orang, itu juga pasti e-commerce slowdown. US, Amazon aja pecat orang, berarti total penjualan e-commerce slowdown, demand on the packaging, which is semuanya kertas dan box, itu turun. Jadi it's hard to say that the kertas bisa naik. Soalnya kertas kan nggak ada orang actually pakai kertas buat tulis lagi kan, very hard. Dikit lah sekarang, semuanya email, semuanya malah WA group, PDF gitu kan. Yang pakai banyak itu in the past 10 years itu yang gantiin orang email-emailan itu adalah packaging dari e-commerce. Lu pesan barang mana aja nggak dibungkus. Ya toh? Iya. Ya itu sekarang kan lagi turun semua. Kenapa? Ya lu lihat aja Amazon pecat orang, semua pecat orang. Ini kan yang pecat semua e-commerce. TikTok barusan pecat orang, Indonesia juga. Lu mau ada e-commerce terus lu tanya antar aja, lu tanya si cepat penjualan semua turun 40%. Even yang jualan IG-an juga turun, ya packaging demand pasti turun lah. Segampang itu. Iya, jadi belum. Harapan satu-satunya tuh kalau India mulai pakai toilet paper. Tapi kayak itu sebelum GDP 3.000 belum deh. Sekarang kan baru 2.200. Kayaknya cuma pakai sabun. Mereka baru bangun toilet gitu. Iya, makanya baru bangun toilet. Gue baca di mana ya? Baru-baru ini kok ada video itu mereka baru bangun toilet.
Ya ampun. Oke. Ini lagi friend pakai direktur Pak Moratel ditangkap dikeluarkan, itu negatif lah. Justru sentimen positif. Negatif lah. Pakai daun. Iyalah India belum pakai toilet paper. Nanti kalau India pakai toilet paper itu nanti bull market untuk kertas. Sakim. Karena ada 1 miliar pantat yang masih dipoles dengan toilet paper gitu kan. Iya benar. Cik, lu bakalan ngomongin Goto nggak Cik? Goto menurut gua, ini kan Goto tuh problemnya kan bukan masa, kalau sebenarnya proxy of your spending tuh kalau mau ngomong kasta tuh Goto lah, Shopee gitu-gitu kan, e-commerce kan sebenarnya. Kan orang-orang ini kan karena belinya juga e-commerce kan growing, cuma Goto tuh kan problemnya cost sebenarnya, bukan revenue. Revenue dia kan take rate naik, tapi kan they ngirit costnya itu loh. Biar revenue naik karena sekarang udah mulai banyak nih beli aja pakai macam-macam biaya. Udah nggak banyak. Udah mahal. Ya jadi ya Arto digital bank cuma nyungsep karena valuasi mahal, masihan karena bunganya tinggi. Kalau bunganya rendah valuasinya jadi murah. Iya. Karena uang chip money-nya nggak ada lah, boleh TW. Ci Sinca kasih angpau bocoran saham. Oke, subscribe tanggal 28. Beli tiketnya di Blibli sama loket.com 500.000 biaya investasinya. Udah anak-anak di Discordku udah pada balik modal tuh katanya. Udah lah. Tiketnya. Iya tuh, udah banyak. Soalnya udah sebelum kita mulai pun kita udah mulai kasih beberapa info-info tentang pembelian saham IPO ya Ci ya. Oke, nah ini mungkin kita udah 1:30 lebih, 2:30 mungkin si Cuai sama ini juga Lutfi udah mau istirahat nih. Mau nanya private placement apa sih? Private placement atau pemegang saham pengendali mau eksekusi private placement apa saham cenderung turun supaya private harga? Biasanya private placement kan udah ada harganya udah di set kan? Iya, enggak tuh. Iya. Private placement kalau pengendali biasa itu eksekusi itu actually is good news, berarti pengendalinya mau masukin duit lagi ke bisnisnya, berarti dia in a way masih believe on the bisnisnya gitu kan. Tapi kalau sahamnya turun itu nggak ada hubungan sama private placementnya kan, balik ke private placementnya bisa jadi set. BBB banyak yang rekom, good laporan keuangan kok nggak naik ya. Semua bank digitalnya nyunsep, ikut lah. Iyalah. Ya udah aku masuk ke technical ya, cepet aja. Oke. Bentar ya Lutfi, aku stop share screen kamu. Mana sih technical review? Oke, share. Mana sih? Dari depan dulu kita technical reviewnya. Oke, untuk technical review sekali lagi disclaimer untuk indeks, kalau indeks secara bullish koreksi bertahan di 6641 dan membentuk piercing pattern candle. Rebound dari level ini berpotensi menuju FR 50% di 6776 dan last high balik ke 6953. Ini kalau indeksnya bullish skenario ya. Kalau indeksnya bearish skenario, indeks itu break support 6747 dengan support selanjutnya adalah 6500 dan kemarin tuh tutup 6684. MA50 udah membentuk bearish crossover terhadap MA200 hari. Jadi MA50 sama MA200 ya ada nge-cross ya. Dan ini berpotensi membentuk inverted cup with handle pattern menuju target yang lebih jauh yaitu 6180, tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi. Dan secara RRG atau rotasi sektor bisa kita lihat sektor secara weekly yang ada di moving adalah IDX Trans, kemudian ini ada IDX Finance. Yang ada di leading IDX Energi kembali di weekly ya, di leading. Kemudian ada IDX Health, IDX Prop, IDX Basic, dan IDX Cyclical dan IDX Non-Cyclical. Yang masih lagging adalah IDX Tech, Infra, dan IDX Industry.
Kemudian ini yang secara non cyclical RRG weekly yang saham-sahamnya yang ada di improving, ada MPPA, ada Ali, ada SIMP, ada Indofood, ada Ultra, ULTJ. Kemudian yang ada di leading ada BC, DSNG, Mayora, kemudian ada MIDI, ada ICBP dan Food. AMRT ini udah mulai turun ke weakening, Cleo dan WIM juga di weakening, ADES, Cimori, Aisa, SSMS juga ada di weakening. Yang ada di legnya ada Range, ada GGRM, ada Palm, ada Hoki, ada Cepro, dan ada Unilever, dan masih ada beberapa lain. IDX Basic RRG secara weekly yang naik adalah di BRMS lagi improving, kemudian ada Archie, kemudian yang leading ada MDK, ada Antam, ada Inco, ada INTP. Jadi saham yang emas-emasan nih ada di IDX Basic Industry. Kemudian yang weakening ada Teki, Mindakiat, Semen Gresik, dan ini ada apa sih, ESA ya. Dan yang di lagging ada Agi, ada PSAB, DKFT, SMBR, Avia, Weton. Dan untuk ini saham-saham yang ada di sektor masing-masing dengan 5 market cap terbesar. Saham yang menarik ada Semen Gresik break resisten jangka pendek di 6925, berpotensi tes last high di 7225. Break resisten tersebut Semen Gresik berpotensi membentuk double bottom dengan target 7950. Semen Gresik rekomendasi adalah buy if break 7225, buy area 7250 atau 6950 dengan target pertama 75, target 2 7950 dan stop lossnya di 69. Kemudian ada Ramayana kemarin ada penguatan ya. Ramayana menguat dan tes resisten di 64, break level tersebut Ramayana berpotensi membentuk double bottom dengan target 755. MA50 berpotensi membentuk bullish crossover terhadap MA200. Jadi ini berpotensi nge-cross ya. Buy if break 640, buy area 650 atau di sampai 620 dengan target 675 dan 755, stop loss 615. Kemudian ada BRMS terkoreksi tertahan di 78,6 di area 145, membentuk Dragonfly Doji di support down channel. Rebound dari level tersebut akan menguji resisten down channel di 165 dan last high di 171. Rekomendasi buy-nya ada di area 155 hingga 148, target 165 171. Tapi MACD-nya ini masih negatif ya teman-teman. Kemudian ada PTBA juga terkoreksi, tertahan di last low di 3430. Rebound dari level ini PTBA berpotensi menuju 3610 dan 3850. Saat ini PTBA sudah mendekati level oversold dan di bawah lower Bollinger Band. PTBA rekomendasi buy dengan area 3460 dan 3380 dengan target pertama 3610 dan 3850, stop loss 3350. Tapi MACD juga masih negatif. Ada Bank Mandiri tertahan, koreksi tertahan di MA100 dan membentuk hammer di sekitar support konsolidasi 9750. Bertahan di level ini, Bank Mandiri berpotensi rebound menuju 10.100 dan 10.500. Surang Bank Mandiri rekomendasi buy area 99 hingga 96 dengan target pertama 10.500 dan 11.000, stop lossnya 9550. Kemudian ada Petrosi, walaupun ini transaksinya tipis, bisa kita perhatikan Petrosi terkoreksi tertahan di support down channel di sekitar Kijun-sen level di 4.100, berpotensi mengakhiri higher low dan kembali rebound membentuk higher high. Overall, Petrosi masih dalam uptrend, rekomendasi buy area 4230 hingga 41, target 44 hingga 4640. Stop loss 4050, MACD tapi masih negatif. Kemudian ada Antam merasa masih sideways, trend dalam range 1915 hingga 2080. Bertahan di 1915 akan membuka peluang rebound menuju 2080. Break level tersebut atau break 2080, maka Antam berpotensi rally lanjutan ke 2290. Antam rekomendasi buy area di 2000 hingga 1920 dengan target pertama 2080 hingga target kedua 2290